Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf udah ganggu sore-sore gini Pak. Di sini Ya. saya mau mewawancarai Bapak terkait kegiatan serta himbauan demi mencegah penyebaran COVID-19. Oh ya, silakan. Di masa sulit seperti ini kan kebutuhan makin meningkat Pak. Ya. Terus juga makin sulit didapat. Nah, Iya. jadi kalau dari Bapak sendiri selaku Ketua RT 3, apa program yang dilakukan dan yang sudah terlaksana? Ya, untuk program yang direncanakan ada beberapa, tapi ada beberapa yang tidak terlaksana karena kendala biaya juga. Misalnya dana pemerintah belum turun semua. Juga program seperti BLT yang dijanjikan Pemda awal Ramadan akan turun, tapi hingga kini saya belum dikabari. Terakhir katanya ada masalah dalam pendataan. Ya gimana? Saat seperti ini bukan kita juga yang pusing kan? Orang atas tentu lebih pusing dari kita. Tapi alhamdulillah, daripada menunggu pemerintah tidak tahu pasti kan, untungnya dari pihak tim panitia RT atau RW telah gerak cepat dalam menyalurkan sembako dari dana perbendaharaan warga. Dan untuk beberapa sudah disalurkan. Alhamdulillah, kita juga minta bantuan masjid-masjid di sini agar tepat sasaran. Kalau untuk program cuci tangan atau himbauan menjaga kebersihannya gimana Pak? Oh, itu harusnya dari kesadaran warganya juga sih ya. Tapi kami selaku perangkat masyarakat RT 03 RW 11 sudah melakukan himbauan seperti memasang spanduk di tiap sudut gang yang dilewati banyak orang. Nah, kebetulan saya juga kan kerja cleaning antar air. Sekalian deh saya ingetin Pak, Bu, pakai masker, dari mana-mana cuci tangan. Kemarin kami juga sempat datangi rumah-rumah warga yang masih bekerja atau emang biasa bepergian jauh. Sosialisasi demi memutus mata rantai COVID-19 juga. Oh begitu ya Pak. Kalau program lain yang dilakukan demi membatasi jumlah warga yang lalu lalang gimana Pak? Dan sejauh ini sudah terlaksana bagaimana Pak? Oh ya, untuk daerah kami sepanjang RT 03 RW 11 kami batasi tiap gangnya. Kami tutup portal itu hanya dibuka di siang hari dari pukul 5 pagi subuh hingga 8 malam. Setelah itu ditutup supaya malam-malam nggak ada orang datang lewat sini lagi. Kalau untuk itu sejauh ini lumayan berjalan baik ya. Warga lumayan patuh juga. Wong demi kebaikan bersama toh ya. Oh begitu Pak. Kalau untuk kegiatan Ramadannya sendiri gimana Pak? Kayak tarawih, tadarus atau sholat 5 waktunya gimana? Nah, mengingat daerah kita termasuk di tengah kota dan dekat zona merah panam, kita hanya bisa menuruti peraturan pemerintah. Untuk ibadah di masjid seperti tarawih dan tadarus itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk azan ya masih normal. Kadang sesekali warung tadarus juga sendiri. Sebenarnya sedih sih. Begitu juga Jumatan sudah lama tidak dilaksanakan di masjid barengan sama peraturan pemerintah. Cuman kadang untuk sholat 5 waktu 1 atau 2 warga masih sekali sholat di masjid kok. Segitu saja deh Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih udah jawab pertanyaan-pertanyaan saya dan Ya, sama-sama. mohon maaf mengganggu waktunya sore-sore ini. Oh ya, nggak apa-apa kok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya melakukan bincang-bincang dan wawancara dengan Ketua RT 3, dapat disimpulkan bahwa cara beliau mengkomunikasikan programnya itu dengan cara menyampaikan secara langsung dan melalui papan spanduk. Nah, dalam suasana wabah COVID-19 ini, perangkat masyarakat RT 3 RW 11 itu berperan aktif dalam menjaga daerah cakupannya. Mereka antar sesama remaja masjid dan ibu-ibu PKK ini saling bahu-membahu, mengingat Kecamatan Markoyan Damai ini dekat dengan zona merah panam. Nah, maka dari itu, seluruh perangkat masyarakat
berusaha keras agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dengan gencar-gencarnya menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan, dikarenakan menjaga kebersihan sama dengan menjaga sesama saudaranya. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan oleh perangkat RT 3 RW 11, seperti membatasi pergerakan masyarakat luas untuk keluar masuk ke dalam lingkungannya. Seperti menutup portal nih, di jam-jam yang dirasa tidak perlu ada orang luar berkunjung. Portal ini ditutup dari jam 8 malam hingga jam 5 pagi subuh. Kemudian dibuka dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Begitu seterusnya. Dan untuk yang ingin masuk di luar jam yang telah ditentukan harus selain itu, untuk ibadah di masjidnya, untuk sholat tarawih dan tadarus, masyarakat dianjurkan untuk untuk ibadah di rumah, seperti pemberitahuan dari pemerintah. Untuk sholat Jumat, sejak peraturan pemerintah turun, tidak ada lagi yang namanya sholat di masjid, walaupun kadang-kadang masih ada 1 atau 2 orang yang sholat di masjid. Saya rasa cukup segini saja penjelasan dari saya. Saya Haratunisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.